Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel yang membahas tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan untuk video saya kali ini tentang bagaimana cara saya membuat bibit kemukus supaya bisa cepat tumbuh subur dan juga tumbuh rimbun ya, yang pastinya bisa cepat berbuah. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga konten-konten saya atau video-video saya bisa sedikit memberikan informasi yang berguna, dan juga semoga ada sedikit manfaatnya untuk para sedulur tani semua. Dan untuk video saya kali ini saya ingin sedikit berbagi, sedikit sharing ya, bagaimana cara saya membuat bibit atau rahasia pembuatan bibit kemukus supaya bisa cepat tumbuh subur dan juga cepat rimbun, dan yang pastinya bisa cepat berbuah. Karena untuk budidaya tanaman kemukus ini itu biasanya kendalanya memang pada pembibitan atau awal penanaman. Memang termasuk bisa dikatakan untuk pembibitan kemukus ini memang agak sedikit sulit ya. Dan untuk cara pembibitannya itu sendiri itu sangat banyak sekali. Di antaranya dengan cara setek, dengan cara sambung, dan juga ada lagi pembibitan dari solor cacing. Dan di sini saya ingin sedikit sharing bagaimana cara saya membuat bibit kemukus itu yang anti gagal atau bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah seperti ini ya. Di samping saya ini walaupun belum kita tanam ke media, masih di polybag, tapi untuk pertumbuhannya sudah lumayan bagus seperti ini, sudah mulai keluar bunga seperti itu ya. Dan nanti kita akan coba sharing bagaimana cara pembuatannya atau cara melakukan pembibitannya. Dan di sini saya sama sekali tidak ada niatan untuk menggurui. Di sini hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Untuk video saya kali ini saya ingin sedikit sharing atau berbagi kepada sedulur tani semua bagaimana cara kita membuat atau melakukan pembibitan tanaman kemukus yang bisa seperti ini ya. Yang belum kita tanam juga sudah mulai keluar bunga seperti ini, bahkan sudah ada buahnya juga ya. Ini buah bawaan dari indukan. Nah, seperti ini. Karena biasanya itu dalam melakukan pembibitan itu butuh waktu yang lama untuk bisa tumbuh seperti ini. Dan untuk mendapatkan bibit tanaman kemukus yang seperti ini, kita itu sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena bibit yang ini ya, seperti ini, itu kurang lebih baru sekitar 6 minggu atau 1,5 bulan ya, itu sudah bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus yang seperti ini.
sudah mulai banyak tumbuh tunasnya dan juga sudah langsung mulai berbunga seperti ini. Dan nantinya ketika kita tanam itu bisa langsung mendapatkan tanaman kemukus yang ini, seperti ini, yang akan berbuah terus tanpa mengenal musim, seperti ini ya. Nah, ini itu awalnya itu juga dari bibit yang sama. Jadi nantinya setelah kita tanam itu kita akan mendapatkan tanaman kemukus yang seperti ini, yang akan tumbuh terus tunas-tunas yang mudanya yang sekaligus akan membawa bunga seperti ini. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara kita bisa membuat bibit tanaman kemukus yang nantinya bisa tumbuh seperti ini. Perlu diketahui ya, untuk tanaman yang ini itu baru berumur sekitar 3 bulanan sejak kita tanam ya, tapi sudah mulai rimbun dan juga sudah mulai berbunga terus seperti ini, bahkan sudah ada buahnya juga. Kita langsung saja bagaimana nanti kita tunjukkan bagaimana cara membuat atau cara pembibitannya ya. Sebenarnya untuk pembibitannya itu sangat mudah sekali dan juga sangat sederhana sekali, cuma dengan cara seperti ini. Tapi yang perlu kita pahami atau kita ketahui, untuk membuat bibit tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh subur dan juga cepat rimbun, itu kuncinya pada batang yang akan kita jadikan bibit. Walaupun banyak sekali cara-cara atau teknik pembibitan tanaman kemukus ini, tapi dari pengalaman saya pribadi, cara yang paling bagus untuk saya sendiri itu yaitu dengan cara seperti ini. Dengan cara kita, mungkin untuk saya sendiri menyebutnya itu dengan kita cangkok, tapi ada yang mengatakan cara ini istilahnya itu sistem runduk ya. Tapi untuk saya sendiri itu saya menyebutnya dengan cara sistem cangkok seperti ini. Dan dengan cara seperti ini nantinya itu kita akan bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus yang nantinya ketika kita tanam itu akan lebih cepat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan yang paling penting dari pembibitan kemukus yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya pada akar yang tumbuh pada batang yang akan kita cangkok. Nah, jadi untuk saya sendiri biasanya itu kalau membuat bibit tanaman kemukus, yang wajib kita pilih itu batang yang baru mulai keluar akarnya, yang akarnya itu masih berwarna putih. Karena untuk akar kemukus itu beda dengan akar tanaman yang lainnya. Ketika sudah tumbuh dan tidak menempel pada media, itu akan mengering seperti ini ya. Nah, ini itu akan mengering seperti ini, dan nantinya walaupun kita cangkok atau kita beri media untuk tumbuh, dia juga sudah tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan batang kemukus yang masih muda dan itu akarnya baru mulai keluar seperti ini.
Dan itu yang saya lakukan dalam saya melakukan pembibitan atau membuat bibit tanaman kemukus yang bisa menghasilkan tanaman kemukus itu bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat tumbuh timbun. Dan dengan cara seperti ini masih jarang sekali yang melakukannya ya, karena biasanya dalam melakukan pembibitan itu kalau tidak sambung ya juga dengan cara sistem stek. Makanya untuk tingkat pertumbuhannya itu membutuhkan waktu yang lama, karena untuk pertumbuhan akarnya itu sudah tidak maksimal. Karena seperti ini, kalau sudah mengering seperti ini nantinya itu sudah tidak akan tumbuh lagi biasanya, walaupun kita taruh tanah di bagian ininya ya, akarnya, tapi tetap untuk akarnya itu sudah susah dalam tumbuhnya, bisa dikatakan sudah tidak tumbuh lagi. Beda dengan yang akar yang masih muda, yang masih berwarna putih seperti ini, itu ketika kita taruh tanah seperti ini itu akan langsung masuk ke dalam dan bisa menjadi akar yang besar. Nanti kita coba. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini yang baru saya cangkok sekitar 3 hari ini ya. Nah, ini akarnya masih putih, dan ketika kita kasih tanah seperti ini atau siapkan media seperti ini, itu akarnya akan langsung tumbuh masuk ke dalam. Kita coba lepas dulu, ini nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini, dia itu tidak akan mengering. Beda kalau tidak ada media untuk dia tumbuh, jadi akar ini pasti akan mengering seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ketika kita cangkok itu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Dan itulah yang menyebabkan pembibitan kemukus itu bisa tumbuh, bisa cepat tumbuh subur dan cepat tumbuh rimbun, karena akarnya atau pertumbuhan akarnya itu masih maksimal, dan juga masih banyak sekali akar yang bisa tumbuh. Beda kalau dengan cara sistem stek, itu biasanya itu membutuhkan waktu yang lama karena menunggu akarnya itu tumbuh dulu, bahkan biasanya itu sudah tidak bisa tumbuh akar lagi. Tapi beda lagi dengan cara kita melakukan pembibitan dengan cara sistem cangkok seperti itu tadi ya. Nah, nantinya kita akan menghasilkan tanaman kemukus yang seperti ini, yang tumbuh terus, berbuah terus tanpa mengenal musim. Ini walaupun masih pohonnya masih sedikit, masih kecil seperti ini, tapi sudah bisa langsung berbuah, dan buahnya itu akan terus menerus tanpa mengenal musim seperti ini. Dan memang saya sendiri lebih suka budidaya tanaman kemukus dengan cara kita jadikan pedu seperti ini, menggunakan media keranjang seperti ini, karena menurut saya itu lebih memaksimalkan pemanfaatan lahan. Beda dengan cara kita budidaya tanaman kemukus dengan cara kita rambatkan, otomatis kita membutuhkan lahan yang luas, karena tidak bisa kita tanam dengan cara seperti ini. Ketika kita membudidayakan tanaman kemukus itu dengan cara kita rambatkan, walaupun pembibitan dengan cara seperti ini itu juga bisa kita tanam atau kita budidayakan dengan cara kita rambatkan, karena dalam pembibitan seperti ini juga itu masih akan tumbuh solor panjat seperti ini ya. Itu tergantung bagaimana cara kita memotong cangkokan kita.
ketika kita potong ada bagian yang kosongnya, pasti nantinya akan tumbuh solor panjat seperti ini. Dan ketika nanti kita akan budidayakan atau kita tanam dengan cara kita rambatkan atau menggunakan tajar, ini juga pasti bisa ya. Cuma ketika kita rambatkan nanti ini untuk batang ini atau solor buah yang tumbuh ini akan berhenti pertumbuhannya, cuma ini yang akan lebih subur. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna dan juga ada sedikit manfaatnya untuk para sedulur tani semua. Dan saya ucapkan terima kasih pada sedulur tani semua, ada teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel saya ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.